Oke guys, welcome back to Cryptonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali mereview mengenai cryptocurrency project. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai Bitcoin BSC ya. Nah, jadi Bitcoin BSC ini adalah suatu project yang sebenarnya cukup nyeleneh juga ya. Jadi tentunya 90% lah dari kita yang kemungkinan besar nonton video ini ketinggalan Bitcoin di 2011. Karena literally di 2011 itu Bitcoin masih sangat niche ya. Dan harganya bahkan di bawah $1. Nah, jadi project ini Bitcoin BSC ini simpelnya ya ingin memberikan kita dalam tanda kutip kesempatan untuk beli Bitcoin di harga di bawah $1 ya. Kok bisa kayak gitu? Kita akan coba jelaskan di sini. Tetapi sebelum kita masuk, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TC ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, disclaimer beres, kita langsung masuk ke reviewnya. Jadi yang pertama yang harus kita tahu, ini bukan Bitcoin yang ada di Bitcoin Network ya. Jadi ini adalah Bitcoin yang bisa dibilang adalah suatu token yang tidak berhubungan sama sekali dengan Bitcoin original ya. Jadi mereka ini ingin seperti mereplicate ya kondisi Bitcoin di 2011 di mana harganya itu masih di bawah $1. Begitu. Jadi sekali lagi ini bukan Bitcoin ya, bukan Bitcoin yang original tapi suatu apa bisa dibilang ya kayak replika lah dari Bitcoin. Nah, tapi yang bikin dia unik itu apa? Dia nggak cuma sembarangan pinjam nama Bitcoin, tetapi dia menggunakan ya fundamentalnya tuh sedikit dicampur dengan Bitcoin di masa 2011 ya. Jadi ini di 2011 itu sudah ada 29% dari supply Bitcoin yang ada di markets. Itu senilai 6,1 lah ya. Lebih tepatnya 6.125.000 Bitcoin yang sudah sudah terdistribusi di market gitu ya. Nah, jadi mereka dari 29% ini akan dimasukkan dalam bentuk pre-sale. Jadi saat kita beli pre-sale di sini, kita kesannya kayak sudah dapat Bitcoin waktu di 2011 dan 30% dari si supply total Bitcoin di masa itu gitu ya. Nah, sisanya ya berarti kan sisanya itu ada sekitar 14 jutaan lagi nih. 14 jutaan Bitcoin itu akan diberikan kepada orang yang men-staking di dalam pool mereka yang ada di sini ya. Jadi konsepnya ini seperti mereka campurkan proof of stake dengan miningnya Bitcoin gitu. Tapi ya yang membuat jadi uniknya adalah ini dalam bentuk pre-sale. Jadi kita itu sekarang masih di harga berapa nih berarti ya? Oh, langsung ini pasti cuma satu stage aja ya. Jadi lu bisa beli pakai Ethereum atau USDT, lu tinggal konekkan wallet lu di sini ya, atau bisa pakai BNB juga di sini. Klik MetaMask misalkan ya, terus lu ya seperti biasa lu masuk. Gua kasih contoh deh ya. Kita masuk ke dalamnya. Udah gitu kita konekkan dan setelah itu kita tinggal beli ya. As easy as that ya, tinggal kita pilih mau pakai Ethereum atau USDT. Paling gampang sih pakai USDT gitu. Jadi buat lo yang ya pengen ya caranya kayak gitu ya, simple. Sama seperti presale lain ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini fundamentalnya gimana Bang? Kan katanya rada mirip kayak Bitcoin nih ya. Jadi sama-sama 21 juta token. Kalau Bitcoin kan 21 juta koin. Kalau ini 21 juta token. Terus apa lagi yang sama Bang? Basically besides that, that's it ya. Dan ini satu lagi bukan fork ya. Kalau fork itu dia menggunakan Bitcoin network, dia pecah, dia ganti gitu ya. Dia ganti kayak alternate reality lah. Kalau lu pernah nonton ya multiverse-nya Marvel gitu ya. Nah, itu kayak gitu. Jadi fork itu seperti multiverse gitu, dia pecah. Nah, tetapi ini bukan fork begitu. Kalau fork contoh dari Bitcoin itu seperti ada Bitcoin Cash, Bitcoin Diamond, Bitcoin SV. Nah, itu fork ya. Mereka punya blockchain sendiri yang memang dasarnya itu adalah Bitcoin Network begitu. Nah, di sini enggak. Mereka menggunakan BSC. Jadi lagi-lagi ini tidak ada hubungannya sama blockchain Bitcoin yang original sama sekali begitu ya. Nah, jadi yang mereka ingin dalam tanda kutip jual adalah kesempatan untuk beli Bitcoin di bawah $1 gitu. Jadi menurut gua secara fundamentalnya sebenarnya very limited dan bisa dibilang ya semi menggunakan nama Bitcoin supaya ngeboom begitu ya.
Nah, tapi ada kesempatan nggak Bang? Ada kesempatannya. Nah, kesempatannya itu di mana? Menurut gua dari pre-sale gitu. Karena lagi-lagi orang sangat suka berspekulasi dan orang-orang yang ya banyaknya orang nggak ngerti. Orang berpikirin, oh Bitcoin harga di bawah $1 gitu ya. Orang pikir sama aja sama Bitcoin biasa. Itu buat orang-orang yang layman gitu. Orang-orang yang mungkin masih ya benar-benar nggak ngerti kripto. Nah, itu bisa membuat harganya spike waktu dia listing. Nah, jadi buat lu yang memang sudah sering pre-sale, ya mungkin bisa ikutan. Tapi jangan berpikir ini adalah Bitcoin yang sama seperti yang kita punya mungkin di wallet kita atau di exchanger kita gitu. Itu yang pertama harus kita tahu ya. Nah, jadi mungkin kesempatannya adalah ikut pre-sale sekarang. Kita beli Bitcoinnya itu atau satu BTC BSC ini di bawah dari $1. Dia rally atau dia pump gitu ya. Ya TP begitu ya. Tapi kalau menurut gua untuk fundamentalnya sih ini bukan jangka panjang. Ini jelas adalah permainan short term ya. At best medium term. Tapi menurut gua lagi-lagi short term. Kenapa? Karena untuk si staking rewards-nya sendiri kita bisa lihat estimated APY itu 371% ya. Benar, sesuai dengan yang ditulis di sini ya. Dia 14 jutanya ini akan dimasukkan ke pool ya, ke staking pool sama kayak Cardano dan lain-lain. Mungkin ada yang berpikir, "Bang, tapi Cardano nggak apa-apa tuh." Ya Cardano APY itu paling 5, paling tinggi 8 lah setahu gua ya. Di sini APY-nya 371%. Artinya apa? Walaupun benar staking pool-nya basically cara kerjanya mirip seperti yang Cardano dan lain-lain, tapi net issuance-nya sangat tinggi. Jadi otomatis ini akan membuat harga drop juga begitu ya. Jadi makanya menurut gua dari fundamental yang kita lihat di sini ini untuk short term trade gitu ya. Nah, untuk staking ini juga ada 7-day lock untuk withdrawals gitu. Jadi lagi-lagi kalau gua pribadi sih kalau sampai lo tertarik di sini, gua nggak terlalu sarankan untuk ikutan stakingnya karena 7 hari gitu. Kalau tiba-tiba ngedrop parah, ya lu nggak bisa WD gitu. Jadi lagi-lagi menurut gue ini ada permainan short term. Dapat volume hajar misalkan dia naik 100-200% TP gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Nah, selanjutnya seperti yang gue bilang tadi ya, kita bisa beli dengan BNB, Ethereum atau USDT begitu ya. Nah, gas fee-nya itu tergantung nih ya. Kalau lu pakai BNB ya pakai BNB, kalau Ethereum pakai Ethereum. Nah, kalau dengan USDT lu bisa pakai BNB atau Ethereum gitu. Ya kalau gua pribadi sih kayaknya lebih gampang pakai USDT. Kecuali memang lu juragan BNB nih, ya kan ada yang kalau memang suka staking di BSC ya pasti punya banyak BNB. Ya udah hajar aja pakai BNB. Tapi buat lu yang mungkin nggak terlalu sering berinteraksi dengan BSC gitu ya atau ya dengan BSC in general gitu nggak terlalu punya banyak BNB, ya pakai USDT aja gitu ya. Nah, untuk roadmap mereka bilang di kuartal 3 2023 akan pre-sale, kuartal 3 masih 3 juga ya. Ini stage 2 akan ada staking, setelah itu akan token launch dan setelah itu passive income. Nah, jadi staking ini tuh ternyata akan diadakan sebelum token launch. Jadi kesannya orang bisa dapat dulu bisa dapat dulu yield gitu. Tapi kalau gue pribadi, kalau lu tertarik untuk ikutan pre-sale ini, gue tidak terlalu sarankan untuk ikutan staking karena alasannya ini ya, dia ada 7-day lock begitu. Jadi kalau gua sih ya, kalau sampai mau main pre-sale ini, udah hold aja, tunggu sampai dia listing di exchanger atau DEX tertentu ya. Udah gitu, tinggal waktu dia pump atau rally, TP gitu ya. Nah, stage 4 sih kalau gua pribadi akan skip aja karena menurut gua passive income ini ya bener pasif sih, tapi ya harga satu Bitcoin BSC-nya kemungkinan besar akan drop parah karena dari fundamentalnya mereka gitu ya. Di sini APY-nya 371%. Jadi menurut gua kemungkinan besar akan drop gitu setelah dia sudah listing gitu karena orang akan cenderung menjual semua. Paling yang staking di sini yang nggak terlalu ngerti gitu kemungkinan besar ya. Tapi ya di waktu bersamaan itu secara logikanya fundamentalnya begitu ya. Tetapi kita nggak tahu nih, kalau sampai banyak yang bermain di sini adalah para pemain meme coins, itu bisa sedikit ngaco tuh ya. Kalau kayak meme coins kita bisa lihat ya di 2021, 2022, 2021 lah. Cukup banyak yang bermain dengan mentalitas kita komunitas kuat, katanya ya. Komunitas kuat nggak akan drop. Nah, kalau kayak gitu dan cukup banyak yang percaya ya bisa lebih bertahan begitu. Jadi mungkin bisa, makanya gue bilang ada possibility bisa medium term. Tetapi itu dengan catatan di masa bull market.
Nah, sekarang sedang bear market. Jadi possibility untuk terjadi komunitas-komunitas kuat yang seperti dulu-dulu itu kecil gitu. Jadi lagi-lagi menurut gua sih ini short term play gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini dia ada perbandingan dengan beberapa uh, clone ya, walaupun lebih tepatnya sih kalau Bitcoin Cash dan SV ini bukan clone ya, mereka ini lebih tepatnya hard fork begitu. Nah, untuk Bitcoin BSC kita bisa di sini dia pos. Kenapa? Karena memang dia tidak menggunakan Bitcoin Network begitu. Jadi dia bukan hard fork tapi benar-benar cuma pinjam nama Bitcoin aja gitu ya. Di sini ada staking, di sini enggak ya, otomatis karena mereka menggunakan sistemnya mining begitu. Jadi otomatis ya nggak dari staking dapat duitnya, tapi kalau lu mining baru bisa mendapatkan reward gitu ya. Speed ya ini otomatis lebih cepat karena mereka menggunakan BSC ya. Lalu scalability di sini kalau kita ngomong ya di sini no semua ya. Lalu untuk transaction fee otomatis lebih murah karena mereka menggunakan BSC begitu ya. Untuk ini Bitcoin 5 sampai 10 gua nggak ngerti kenapa segede gini ya. 5 sampai 10 dolar maksudnya. Ya tergantung sih sebenarnya, tergantung dari mereka lagi lagi congested atau enggak ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu, dan yang unik dari si Bitcoin BSC ini baru saja mereka diaudit. Jadi literally baru banget, ini masih hangat dari oven ya. Tanggal 4 September 2023 mereka baru saja diaudit oleh CoinSalt. Ya, CoinSalt ini gue pernah lihat beberapa kali sebelumnya. Kita bisa lihat di sini ya, untuk si manual code review-nya itu nggak ketemu apapun di sini ya. Description-nya, apakah owner bisa enable trading? Nggak bisa mint, nggak bisa nge-blacklist, nggak bisa, dan seterusnya. Ya, jadi intinya sih kalau dari audit di sini menyatakan bahwa nggak ada permasalahan sama sekali. Tetapi jujurnya kalau gue pribadi lebih nyaman lagi kalau Bitcoin BSC ini coba untuk audit di Certic, karena menurut gue sampai sekarang Certic masih yang paling oke, dan gue kayak nggak pernah ketemu sekalipun audit Certic yang nggak ketemu sama sekali permasalahan. Karena lagi-lagi tidak ada project yang sempurna, pasti ada permasalahan minimal low risk atau medium lah gitu ya, atau ya mungkin informational lah minimal ya, dimana ada bug-bug kecil yang biasanya nggak terlalu ngaruh. Tapi kalau sampai nol banget, sedikit aneh jujurnya ya. Jadi ini memang sudah diaudit tapi mungkin take it with a grain of salt gitu ya. Jadi sedikit ya mungkin kurang teliti lah kasar seperti itu. Jadi biar lebih enak, kalau gue sih ngerasa mendingan Bitcoin BSC sekalian audit lagi di Certic gitu ya, karena ya lebih terpercaya juga lah menurut gue ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Sekali lagi ya, kalau menurut gua pribadi ini adalah peluang jangka pendek gitu. Jadi kita ini kan juga stage cuma satu ya, nggak beberapa stage gitu. Jadi lebih bentar juga ya. Yang satu lebih bentar, yang kedua dia secara fundamental gini loh. Kalau buat yang ngerti tahu bahwa ini kemungkinan besar hanya fundamental yang bikin orang oh ada stakingnya maka ada fundamental. Tapi buat orang yang nggak terlalu ngerti sayangnya akan kemungkinan besar staking gitu. Tapi kalau gue pribadi sekali lagi menyarankan untuk tidak staking. Karena kenapa? Karena kalau lu staking ini ada hold 7 hari begitu. Jadi kalau gua sih kesempatannya berpikir pure untuk pre-sale aja kita beli ya, bisa beli pakai Ethereum, pakai USDT. Udah gitu, waktu dia listing di DEX atau di CEX, silakan langsung di TP begitu. Nah, TP-nya gimana, Bang? Gue balikin ke lu masing-masing. Kalau lu konservatif ya, lu udah BP, lu TP dulu ya, lu TP dulu, sisanya lu biarkan naik terserah. Tapi buat orang yang mungkin udah cenderung udah biasa gitu ya biasa ada target TP masing-masing gitu ya. Ada yang biasanya kalau udah 100% TP berapa puluh persen, 50 misalkan, udah 200%, 70, 80. Nah, itu balik lagi ke lu masing-masing. Tapi kalau gua ingatkan, yang penting sih tetap modal dulu. Modal ketutup, sisanya mau dibiarin sampai cacing-cacing naga-naga, itu lebih enak menurut gua ya. Dan untuk si Bitcoin BSC ini gue kategorikan masuknya ke memes gitu ya. Masuknya ke memes walaupun nggak kayak typical meme coins ya. Karena lagi-lagi fundamentalnya very limited. Dan stakingnya pun menurut gue ya lebih baik di skip aja gitu ya.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu review gue mengenai Bitcoin BSC. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya mungkin akun di beberapa exchanger besar, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.